Saya boleh nggak tanya hal-hal yang sifatnya agak sensitif karena administratif, Mas? Administratif itu maksudnya gini, Mas. Ini supaya untuk pengetahuan teman-teman dan siapapun yang mendengar tayangannya nanti ya. Jadi kebanyakan masyarakat Indonesia itu menyangka, salah sangka misalnya Mas Yok itu disangka seorang Katolik yang patuh dan teguh. Padahal Mas Yok itu ngirimi saya lagu-lagu yang merupakan terjemahan dari Al-Fatihah. Dan Mas Nomo ini kan bisa cerita bahwa dia pernah ketemu Yesus, Mas. Mimpi ketemu Yesus. Itu tidak membuat dia masuk atau tidak membuat dia keluar dari Islam. Jadi Mas tolong ceritakan mengenai agama supaya cedok saja untuk semua masyarakat. Agama itu agama. Ya, jadi di dalam hal ini tadi calon cerita saya pernah ditemuin Yesus, itu betul. Waktu itu saya SMA kelas 3. Karena saya ini tukang minum, 3 hari di rumah sakit. Pada waktu saya bisa keluar dari rumah sakit, saya pengen ketemu pacar. Naik becak pulang berangkat dari rumah itu sakit sekali, Bang. Sampai tempat pacar. Kebetulan pacar saya ini orang Kristen dulu. Ya tapi alhamdulillah 6 bulan sebelum meninggal dia sudah jadi Muslim. Itu hadiah buat saya. Dan di situ saya mulai tobat. Jadi sudah 20 tahun saya ini bertobat. Saya belum kenal Tuhan pada waktu itu. Betul, Calon. Tapi pada waktu saya datang ke rumah pacar, ini saya lihat di depan rumah itu enggak hilang rumah yang di depan rumahnya pacar saya itu. Terus saya lihat tanah itu merekah. Keluarlah Yesus. Saya belum tahu Yesus itu siapa. Tapi di gambar-gambar itu ada tulisannya Yesus Juru Selamat. Wah ini mungkin. Terus saya teriak dalam hati saya ini, engkau juru selamat, selamatkan aku dari penyakitku. Nah, pulang itu nggak sakit deh. Tapi saya nggak tahu itu langkah kakinya nggak tahu, cuma di dalam tanah jalan ke barat. Nah itulah. Terus ada peristiwa lagi. Pada waktu saya usaha properti, waktu itu Akbar Tanjung Menteri Perumahan, Bobby kakaknya Akbar Tanjung itu sekelas sama saya. Saya pikir dengan mudahnya nanti. Enggak tahunya pada waktu itu properti amruk sampai bayar bunga bank aja enggak bisa. Akhirnya saya stroke. Apa yang terjadi? Saya kalau maghrib itu dipapas sama satpam di bawah pohon mangga. Nanti jam 12 saya kentongi kopi saya itu nanti jemput baru masuk rumah. Pada suatu hari saya ini kedengaran sekali keras sekali. Yen pengen waras mangano iwa asu. Loh saya ini, loh iya loh maksudnya ini betul nih. Apik iki. Mangano iwa asu. Nah, saya pagi pegawai datang saya suruh cari rumah makan Melado toh Mas. Saya malah ditegur. Loh Bapak udah ikan anjing itu malah. Segera berangkat kamu, marah saya. Cari rumah makan Melado. Pagi itu datang, dapat lica-lica itu, hukuk gitu. Saya makan. Sore aku bisa napak calon. Nah, siapa yang teriak itu di kupengku itu?
Sampai sekarang saya nggak tahu yang teriak itu siapa, Pak Ustadz. Yang teriak itu siapa? Keras sekali itu. Pada waktu Satpam mau jemput saya itu. Yen pengen waras mangaloyo asu. Terus sing ngomong itu siapa jalan? Sing bengok. Ya itu nanti kita tanya ke Pak Muzamil karena ada berbagai macam paralel atau konstelasi makhluk yang dimensinya berbeda, frekuensinya berbeda sehingga kadang-kadang ada bocoran-bocoran seperti itu. Ada makhluk A tidak bisa masuk ke wilayah B, ada B bisa masuk wilayah A. Itulah yang menyebabkan kita ada yang kerasukan, ada yang diwedeni hantu, ada yang mendengar suara malaikat, ada yang bermimpi Rasulullah, ada yang macam-macam. Itu ada konstelasi seperti itu dan itu tidak mengherankan. Apakah saran untuk mangan nasu itu baik atau buruk juga tidak bisa disimpulkan begitu saja karena faktanya tapi di dalam Quran dikatakan tidak diharamkan kalau untuk kesehatan. Iya, Mas Zamil, tolong Mas Zamil, betul tadi. Tolong Mas. Ya, faman iturra ghairu baghin wala adin fala itsma alai. Barang siapa yang berada dalam kondisi darurat, dalam arti itu satu-satunya cara untuk sembuh dari penyakitnya, maka fala itsma alai, maka dia tidak dosa. Jadi yang suara tadi membaca. Jadi kalau saya melihatnya gini, Pak. Yang fokus dari suara yang berteriak tadi itu bukan suara itu dan bukan asunya. Fokusnya adalah ada shortcut pengetahuan untuk Mas Nomo bahwa itu memang yang akan menyembuhkan, kan gitu. Gitu kan. Tidak penting siapa yang bersuara dan tidak penting asunya, tapi pokoknya itu ada shortcut, ada jalan pintas yang membuat Mas Nomo jadi tahu langsung soal asu itu. Sebab kalau dia mempelajari betul-betul itu harus keliling-keliling, harus lama mungkin berbulan-bulan baru ketemu pentingnya daging asu pada keadaan sakit seperti itu. Jadi menurut saya kita jangan hanya melihat itu dari sudut fikih dan syariat, tapi kita melihat dari sudut multidimensi dari kehidupan ini. Jadi bocoran kodernya Allah dibocorkan. Iya. Kodarnya Allah. Jadi Betul. Kodar itu dalam bahasa Indonesia namanya takdir. Takdir itu pengkodaran semuanya. Pengkodaran. Jadi Mas Nomo nyun sewu ini saya ngerespon dikit. Pak Permadi beberapa hari yang lalu telepon saya dan dia menjelaskan kepada saya bahwa beberapa minggu lagi jangan terlalu tenang-tenang karena beberapa minggu lagi akan ada tanda-tanda dari Allah. Menurut beliau, terus dia mengatakan ini sekarang sudah urusan Imam Mahdi. Imam Mahdi itu nek coro Jawa Ratu Adil. Ya. Nah Imam Mahdi ini ada wacana dan khasanahnya sendiri dalam sejarah Islam ya Pak Muzamil ya. Tapi yang dijelaskan Pak Permadi begini. Jadi Yesus Kristus itu beda dengan Isa Al-Masih menurut Pak Permadi. Yesus Kristus itu manusia biasa yang dirasuki oleh rohnya Isa Al-Masih. Maka Yesus bisa dicelakakan secara fisik menurut Permadi ya. Saya tidak mengatakan benar salah. Nah sekarang Imam Mahdi ini akan datang dan dia dirasuki oleh rohnya Isa Al-Masih. Menurut beliau seperti itu. Nah, jadi dengan kasus-kasus seperti itu kita tidak heran mengenai teriakan nek pengen waras mangano asu. Tapi ini dengan mudah disalahpahami oleh teman-teman Kiai Kaniko Bali do pesen sengsu minggu doan. Do oseng-oseng. Oke. Oke, jadi itu sekarang ada pertanyaan lain kepada Mas Nomo.